Saya kirim cerita ini karena sampai sekarang semua datanya masih ada di ponsel saya. Riwayat lokasi, tangkapan layar peta, dan satu foto yang saya ambil tanpa sadar saat tangan saya sudah tidak stabil. Kejadiannya tidak lama, tapi efeknya tidak berhenti di malam itu. Saya bekerja sebagai teknisi lapangan untuk vendor jaringan skala kecil. Bukan perusahaan besar. Kalau ada site mati, kami yang dikirim. Kadang pagi, kadang malam. Hari itu kami selesai pekerjaan agak terlambat. Lokasinya di pinggiran kabupaten, bukan kota besar. Jam 8 lewat, lampu jalan mulai jarang. Jam 9, beberapa sudah mati. Di mobil ada 3 orang. Saya yang menyetir, Ardi di kursi depan pegang ponsel, Yuda di belakang dengan laptop dan catatan kerja. Mobil dalam kondisi normal, AC dingin, mesin halus, radio mati, bensin setengah. Tidak ada indikator aneh. Kami cuma ingin cepat sampai rumah. Besok kerja lagi. Ardi membuka Google Maps. Tujuan kami jelas. Kembali ke kota lewat jalur utama yang tadi kami lewati siang hari. Ada warung, ada minimarket, ada lampu. Tapi Ardi bilang ada rute lebih cepat. Di peta, jalurnya hijau. Estimasi waktu lebih singkat 20 menit. Saya tanya, lewat mana ini? Ardi jawab, jalan kabupaten, kelihatan kok di peta. Yuda cuma bilang dari belakang, yang penting sinyal ada. Kami ambil rute itu. 10 menit pertama normal. Aspal sempit tapi masih wajar. Ada beberapa motor lewat. Lalu sesuatu yang kecil mulai berubah. Di peta, jalur utama tiba-tiba berubah warna. Abu-abu, seperti terputus. Ardi refresh peta. Dia bilang mungkin loading. Setelah refresh, rute malah dialihkan ke jalan lain. Lebih kecil, lebih gelap, tanpa lampu. Saya melambat. Ada papan kecil di pinggir jalan, tapi tidak terbaca. Lampu mobil tidak cukup menerangi. Saya bilang, ini jalan kampung. Ardi jawab, masih jalan, ikutin aja. Kami masuk. Beberapa menit kemudian, rumah benar-benar hilang. Yang tersisa cuma pohon dan semak. Sinyal di ponsel Ardi turun jadi 1 bar. Hilang. Muncul lagi. Hilang lagi. Yuda di belakang mulai mengeluh karena laporan tidak terkirim. Jam dashboard menunjukkan 21.41. Saya tanya, masih berapa? Ardi melihat layar agak lama. 15 menit, dia bilang seperti menghafal. Saya minta dia screenshot rute. Ardi bilang, nanti. Di titik ini, jalan terasa terlalu sepi untuk jalur penghubung. Tidak ada marka, tidak ada lampu, tidak ada suara sawah, tidak ada serangga. Yang terdengar cuma mesin mobil, ban di aspal kasar, dan plastik gantungan spion yang bergerak kena AC. GPS memberi instruksi belok kanan. Belokan itu menuju jalan tanah. Bukan aspal lagi. Ada bekas roda, tapi sempit. Saya berhenti. Ini bukan jalan, kata saya. Ardi menunjuk layar. Di peta ini jalan. Saya tidak mau debat. Saya jalan pelan. Ban masuk tanah padat tapi licin. Kabut tipis mulai muncul. Bukan kabut tebal. Seperti uap rendah di atas tanah. Di luar, bau tanah basah. Padahal tidak hujan. Sinyal hilang total. Di ponsel Ardi tertulis, mencari
GPS. Yuda mencoba telepon seseorang. Nada sambungnya masuk, tapi suaranya terputus-putus. Ada jeda panjang, seperti ada yang mengisi ruang kosong itu. Yuda mematikan telepon. Dia bilang, "Sinyalnya aneh." Ardi jawab cepat, "Iya, jelek." Saya perhatikan, Ardi mulai sering melihat layar, lalu keluar jendela, lalu kembali ke layar, seperti mencari pembenaran. GPS tiba-tiba aktif lagi. "Teruskan, lalu ambil kanan." Di depan ada percabangan yang tidak masuk akal. Kanan, jalan tanah makin gelap. Lurus, berbatu, tapi lebih terbuka. Ardi bilang, "Kanan." Saya tanya, "Kenapa?" "Di peta," jawabnya singkat. Saya ambil kanan. Tanah berubah jadi pasir bercampur daun kering. Ban seperti mengambang. Di pinggir jalan ada patok kayu kecil, tidak teratur, beberapa miring. Ada kain kusam terikat. Tidak ada yang komentar. Lalu peta di ponsel Ardi bergerak, bukan animasi halus, seperti loncat. Garis rute bergeser ke kiri, masuk ke area yang jelas bukan jalan. Titik biru ikut bergeser. Ardi zoom in, zoom out, diam. "Harusnya nggak gini," katanya pelan. Lampu mobil menangkap ujung jalan. Saya menginjak rem. Jalan itu berakhir, benar-benar buntu, tertutup tanah dan batu seperti bekas longsoran lama. GPS masih berkata, "Teruskan." Saya matikan musik, padahal tidak ada musik. Refleks. Saya mundurkan mobil dan mesin mulai tersedak. RPM turun, naik sedikit, turun lagi. Saya injak gas, tidak respons. Lampu dashboard berkedip sekali. Mesin mati. AC berhenti. Kipas berhenti. Hanya bunyi tik pelan dari metal panas yang mendingin. Di luar mobil, gelap terasa lebih tebal. Lampu depan redup. Kabut seperti berhenti tepat di batas cahaya. Tidak maju, tidak mundur. Saya melihat pohon-pohon di depan. Bentuknya aneh. Cabang-cabangnya seperti mengarah ke jalan. Seperti tangan yang berhenti sebelum menyentuh. Saya tidak melihat apapun bergerak, tapi saya merasa ada jarak yang berubah. Seperti ruang di depan mobil menjadi lebih pendek. Saya mencoba starter. Klik, tidak mau. Sekali lagi, mesin hidup setengah detik. Lampu depan mendadak terang. Dan di terang singkat itu, saya melihat sesuatu di antara dua pohon. Bukan sosok utuh, bukan wajah, hanya bentuk tinggi, tipis, diam. Lampu redup lagi, bentuk itu hilang. Saya tidak menyebut apa itu, saya hanya tahu sebelumnya tidak ada. Ketukan terdengar dari luar. Tuk, tuk. Bukan dari kaca. Bukan dari pintu, dari bodi belakang. Tidak ada yang bicara. Saya menahan napas. Saya memutar kunci sekali lagi. Starter berat. Lampu hampir mati. Lalu mesin hidup. Saya tidak menunggu. Saya mundur secepat mungkin. Ban menggesek pasir. Ranting menyapu kaca. Akhirnya kami putar balik. Saat mobil menghadap jalan keluar, sinyal muncul. Peta normal. Rute baru muncul. Dan rute itu menyuruh kami lewat jalur yang tidak ada di peta sebelumnya. Kami ikuti. Beberapa menit kemudian, aspal muncul. Lampu rumah jauh terlihat.
Sinyal penuh. Jam 22.38. Kami sampai jalan utama. Warung buka, orang ngobrol, motor lewat. Semua normal. Besoknya saya cek mobil. Bengkel bilang semuanya normal. Tidak ada error. Beberapa hari kemudian, dari rumah, saya iseng membuka Google Maps. Saya cari lokasi itu. Di citra satelit, area itu bukan jalan, bukan kebun. Ditandai sebagai lahan hijau tanpa akses. Tidak ada jalur, tidak ada riwayat jalan. Riwayat lokasi kami menunjukkan kami berhenti 20 menit di titik itu. Padahal, kami merasa jauh lebih singkat. Saya tidak mengoreksi peta. Saya tidak melaporkan bug. Karena kalau malam itu mesin tidak mati dan saya terus mengikuti perintah layar, saya tidak tahu apakah kami akan menabrak tumpukan tanah itu atau benar-benar sampai ke tempat yang ditunjukkan titik biru di area tanpa jalur itu. Dan sampai sekarang, saya tidak tahu sebenarnya GPS itu menyuruh kami terus kemana.